Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan pengembangan kurikulum PAI dengan materi peranan guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Jadi kita akan mendiskusikan bagaimana guru, posisinya, dan apa yang seharusnya dilakukan olehnya. Sebab kita ketahui bahwasanya kurikulum ini bukanlah sesuatu yang statis, sesuatu yang tidak dapat diubah, dan yang mengembangkan kurikulum ini ya satu-satunya adalah seorang guru. Maka kita akan mengupas hal-hal apa saja yang seharusnya dilakukan oleh guru kaitannya dalam mengembangkan kurikulum PAI. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu definisi dari pengembangan kurikulum. Minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan apa itu hakikat kurikulum, hal-hal pokok apa saja yang termaktub di dalamnya, hal-hal apa saja yang menjadi pemahaman hakikat tentang substansi kurikulum itu sendiri. Nah, sekarang kita berbicara tentang apa yang bisa dikembangkan dari kurikulum ini. Ketika kita mendefinisikan pengembangan kurikulum, maka itu artinya sebagai sebagai bagaimana cara kita mengarahkan kurikulum menuju tujuan daripada pendidikan yang diharapkan, goals-nya. Jadi bagaimana ketika kita memang sudah menerima dokumen-dokumen kurikulum, akan tetapi kita tidak dapat memasrahkan sepenuhnya kepada dokumen itu. Maka kita harus melihat bagaimana dokumen-dokumen kurikulum itu yang diarahkan kepada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan itu, karena kita tahu bahwasanya ada berbagai macam faktor yang mempengaruhinya, baik secara eksternal, pengaruh dari luar, maupun dari internal, dari dalam. Harapannya ya agar peserta didik itu dapat mencapai tujuan daripada pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana ketika kita melihat sebuah dokumen kurikulum itu tidak serta-merta hanya melakukannya saja, melainkan juga kita lakukan evaluasi proses namanya. Kita lihat apakah ini sudah tepat atau belum digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada. Sebab ketika kita berada di sebuah daerah tertentu, maka di sana pasti memiliki ciri khas yang membedakannya dengan daerah yang lain. Nah, ini harus menjadi perhatian. Apakah kita perlu mengembangkan kurikulum itu atau tidak? Selanjutnya, kita harus mengenal juga guru. Guru itu adalah tenaga pendidik profesional yang memiliki tugas utama. Nah, ini yang paling penting adalah kita memahami tugas-tugas apa saja sih yang menjadi kewajiban dari seorang guru. Apakah cukup hanya mengajar di dalam kelas, sehingga bagaimanapun perilaku siswa di luar kelas itu sudah tidak menjadi tanggung jawab dan wewenang guru, atau seperti apa? Di sini di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan definisi tentang guru adalah tenaga pendidik profesional. Jadi bukan tenaga pendidik amatir ya.
melainkan profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Bedanya sama dosen ya hanya jenjang pendidikannya saja. Pendidikan dasar dan menengah itu menjadi tanggung jawab guru, kalau pendidikan tinggi itu tanggung jawab dosen. Tapi tugasnya sama semua. Bagaimana guru atau dosen itu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih. Jadi guru itu kewenangannya, tanggung jawabnya belum selesai, walaupun dia sudah selesai mengajar di dalam kelas ya. Jadi walaupun sudah selesai mengajar dalam kelas itu, kewajiban untuk mendidik, membimbing, mengarahkan tadi itu masih menjadi kewenangannya. Nah, di sini kita pahami bahwasanya tugas guru itu sangat banyak sekali. Tidak hanya sekadar memberikan transfer ilmu pengetahuan yang biasa dikenal dengan transfer of knowledge, akan tetapi juga transfer of value, mentransferkan nilai-nilai. Utamanya kita dalam pendidikan agama Islam ya. Guru tidak semata-mata mengajarkan siswanya dari tidak tahu menjadi tahu. Tidak bisa menjadi bisa. Ya, itu salah satu hal yang harus dilakukan. Akan tetapi bukan berhenti di situ saja. Melainkan apa? Melainkan guru harus mampu menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari artinya bagaimana menjadi seorang guru itu yang dituntut memang menjadi pribadi yang dalam tanda kutip sempurna. Menjadi teladan bahasa kita ya. Ya. Rasulullah itu ketika mengajarkan kepada para sahabatnya, kenapa para sahabatnya itu dapat melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi, karena Nabi tidak hanya memberikan perintah saja, atau tidak hanya memberikan pengajaran saja, hanya berbicara saja. Ketika Nabi mengajarkan tentang pentingnya bersedekah, Nabi langsung mencontohkannya. Ketika Nabi memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga, menghormati tamu, dan lain sebagainya, Nabi langsung mencontohkannya. Maka para sahabatnya dengan mudah dapat mengikuti, dapat meniru, dapat memahami apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi. Ini bagaimanapun adalah sebuah metode pembelajaran yang tidak akan ada penggantinya. Di era teknologi industri seperti saat ini, banyak yang mengasumsikan guru dapat digantikan oleh teknologi, digantikan oleh robot, oleh Google, dan lain sebagainya. Akan tetapi, mereka semua tidak dapat menjadi teladan. Bagaimana menjadi guru yang memahami situasi dan kondisi siswa, kemudian stimulus apa yang langsung diberikan oleh seorang guru untuk menghadapi karakteristik dan situasi siswa tersebut. Nah, ini kan ada pemrosesan data di sana, pengolahan data, dan bagaimana seorang guru itu menjadi pendidik yang manusiawi. Teknologi tidak dapat melakukan itu. Maka ini harus tetap kita miliki nilai-nilai tersebut. Sebab kalau nilai ini hilang, ya boleh jadi kemungkinan yang tadi itu, guru akan digantikan oleh teknologi dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahami, bagaimana menjadi seorang guru. Nah, kembali ke pengembangan kurikulum tadi, bahwasanya menjadi guru itu ya berarti memang dia harus senantiasa menyesuaikan karakteristik siswa, situasinya bagaimana, kondisinya seperti apa, di dalam kesiapannya menerima kurikulum, yang mungkin dalam hal ini, dalam satu aspek saja ya, yaitu materinya, atau metodenya, substansinya, dan lain sebagainya. Maka ini gurulah yang paling tahu. Kalau Pak Ali Bowo itu sering mengatakan, kurikulum itu adalah guru itu sendiri. Ya.
kurikulum adalah guru itu sendiri. Ya, tapi tidak 100% ya. Maksudnya tidak kemudian guru dapat merombak total kurikulum tanpa menyisakan satu dua yang artinya kurikulum itu memang tetap menjadi acuan seorang guru, akan tetapi ya ada batas-batasnya, hal-hal substansi yang memang harus disesuaikan agar tujuan pembelajaran tercapai. Nah, tujuan pembelajaran ini kan yang harus menjadi pegangan utuh yang jangan diubah oleh setiap guru itu. Dari pemerintah, dari dinas, atau dari Kementerian Pendidikan, itu ya memang mereka sudah memberikan rambu-rambunya saja. Bagaimana cara kita menaati rambu-rambu itu? Ya guru lah. Tapi jangan kemudian mengubah rambu-rambunya sendiri, seperti itu. Nanti tujuan sistem pendidikan nasional akan berbeda-beda penerapannya. Nah, ada setidaknya 4 hal yang dapat dilakukan oleh guru di dalam melihat kurikulum. Yang pertama, sebagai implementers. Guru sebagai pengimplementasi kurikulum. Dalam hal ini, ya guru hanya mengaplikasikan kurikulum yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai tenaga teknis. Artinya guru tidak melakukan apa-apa di dalam dokumen kurikulumnya itu. Ya murni hanya mengimplementasikan saja. Sudah tidak diubah apa-apa, tidak disesuaikan, walaupun mungkin ada beberapa ketidaksesuaian, ya guru hanya mengimplementasikan saja. Apa adanya, diterapkan begitu saja. Nah, maka apabila ada guru yang melakukan hal itu, maka dia baru bersifat atau bersikap sebagai implementers, sebagai pengimplementasi kurikulum. Yang kedua sebagai adapters. Adapters itu apa? Peran guru sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi tidak hanya melaksanakan kurikulum, melainkan guru juga diperbolehkan untuk menyelaraskan kurikulum yang ada dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan siswa. Jadi, guru mengadaptasi kurikulum, dokumennya itu tadi, ke dalam situasi, kondisi, dan kebutuhan siswa dalam suatu daerah. Ini tingkatannya sudah di atasnya yang implementers tadi. Implementers hanya menerapkan, adapters sudah mengadaptasi. Jadi guru menyelaraskan kurikulum yang ada dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan siswa. Fungsi yang ketiga yaitu developers, pengembang. Nah, ini yang levelnya sudah di atasnya lagi. Dari hanya sekadar menerapkan, hanya sekadar mengadaptasikan, tapi dia juga mengembangkan. Dalam hal ini, guru dapat mendesain kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kurikulum sebagai acuan itu ditentukan oleh pemerintah. Akan tetapi visi dan misi sekolah itu dibebaskan untuk setiap institusi, setiap instansi menentukan tujuan dari visi dan misi sekolahnya masing-masing. Bahkan ini yang menjadi ciri khasnya. Nah, kita tidak disarankan hanya menerapkan saja kurikulum yang ada dalam dokumen negara, akan tetapi ya kita harus mengembangkan, disesuaikan dengan kekhasan sekolahmu itu mau dibawa kemana, apa yang menjadi ciri khasnya. Maka nanti akan ada pengintegrasian, pengembangan kurikulum di sana. Visi misi sekolah seperti apa, kurikulum nasional seperti apa, maka dilakukanlah pengembangan. Ada banyak perubahan mungkin yang secara kasat mata berbeda dari sekolah yang lainnya. Akan tetapi pada hakikatnya ya masih berjalan seiringan antara tujuan dari sistem pendidikan nasional dengan visi dan misi sekolah. Itu fungsi guru sebagai developers atau pengembang. Yang terakhir sebagai researchers. Research itu penelitian, researchers itu adalah peneliti. Jadi peneliti ini artinya
guru dia memosisikan dirinya bukan hanya sebagai pendidik, tapi peneliti yang mana ke depannya nanti dia tidak hanya mengintegrasikan, ya, mengembangkan, menyesuaikan dengan visi dan misi sekolah, bahkan dia akan meneliti kurikulum dari pemerintah tersebut. Apa kurangnya, apa lebihnya, dan lain sebagainya. Jadi kurikulum yang diberikan oleh pemerintah itu tadi, olehnya diteliti terlebih dahulu. Ya, diteliti bisa dilakukan ketika menerapkan, bisa sebelum atau setelahnya. Ketika diimplementasikan, kok sepertinya ada kurikulum yang tidak sesuai. Nah, dilakukanlah penelitian, kemudian hasilnya bisa disampaikan, baik melalui asosiasi guru dan lain sebagainya, untuk memberi masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Nah, ini sudah level yang paling tinggi seperti itu ya. Maka 4 peran pokok guru terhadap kurikulum ini harus kita pahami, dan nanti kita dapat melihat diri kita. Saya levelnya sudah sampai di mana ya? Apakah hanya sekadar menerapkan, atau sudah mulai mengadaptasi, sudah mengembangkan, atau justru sudah meneliti. Nah, kalau dalam bentuk kegiatannya, guru dapat melakukannya sebagai berikut. Kalau tadi itu kan jenis-jenis tugas pokoknya atau peranannya. Kalau sekarang apa yang dapat dilakukan? Yang pertama itu adalah merumuskan tujuan khusus pengajaran berdasarkan tujuan-tujuan kurikulum yang di atasnya yang dapat dari pemerintah tadi, dan karakteristik pembelajar. Disesuaikan dengan mata pelajaran bidang studi dan juga karakteristik situasi, kondisi sekolah atau kelasnya. Jadi tujuan khusus pembelajaran. Kalau misalnya pemerintah itu mencantumkan bagaimana menjadi pribadi yang sekarang itu berkarakter profil bukan pemuda Pancasila ya, pelajar Pancasila. Nah, ini kata-kata pemuda Pancasila ini sebenarnya tidak boleh digunakan oleh ormas ya, karena menjadi kerancuan ya. Profil pelajar Pancasila itu ada berbagai macam nilai karakteristik yang harus dimilikinya. Nah, kita dapat menambahkan tujuan khususnya yang menjadi ciri khas. Menjadi pribadi yang solih misalnya, kan itu tidak ada. Ya, kalau dalam profil pelajar Pancasila itu kan ya nilai-nilai baik sebenarnya, apa yang menjadi karakter Muslim juga di dalam ajaran agama Islam, tapi kita ingin lebih secara spesifik, seperti itu. Atau menjadi pengajar atau apa namanya, siswa yang hafid dan lain sebagainya. Nah, ini kita dapat merumuskan tujuan khusus tersebut. Kemudian merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat secara efektif. Boleh jadi karena apa yang menjadi kurikulum pemerintah itu sifatnya secara umum, maka di sana kegiatan pembelajaran yang direncanakan itu ternyata kalau kita terapkan di kelas kita itu tidak efektif. Maka kita mengubahnya, menyesuaikannya. Karena karakteristik siswa juga kan ada yang audio, ada yang visual, ya, ada yang kinestetik, banyak geraknya. Auditori itu kan kalau audio atau auditori itu dia lebih banyak mendengarnya. Kalau visual lebih banyak ingin menyaksikan. Audio visual ya menonton film dan lain sebagainya. Ada kinestetik, dia pengennya gerak terus seperti itu. Maka ketika kita mengajarkan rukun Islam, rukun iman, tidak bisa hanya melalui video saja, bisa kita buat permainan. Ditempel di dinding, coba digunting, ada angka 1, 2, 3, 4, 5, terus di sampingnya itu ada rukun Islam apa saja, syahadat, sholat, puasa, diacak, kemudian silahkan dibuat semacam perlombaan itu untuk ditempel, mana yang nomor 1, nomor 5, nomor 3, mana, seperti itu. Mereka mencari potongan-potongan dari rukun Islam itu. Nah, itu di berbagai tempat akan menjadi lebih menarik ketimbang hanya menjelaskan saja. Kemudian yang ketiga, menerapkan rencana atau program pembelajaran yang dirumuskan dalam situasi. Nah, ini dia sudah masuk ke dalam program pembelajarannya.
rencananya seperti apa, itu sudah melihat dengan kondisi sekolahnya. Yang keempat, mengevaluasi hasil dan proses belajar. Evaluasi itu ada dua ya, evaluasi formatif, evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk melihat proses pembelajaran. Yang dinilai bukan hasilnya, tapi prosesnya. Itu sudah sesuai belum dengan yang kita harapkan. Kalau misalnya kita lihat kok belum sesuai dengan yang kita harapkan. Kita harapannya itu siswa dengan saya ajarkan materi tentang sholat, tentang toharoh itu sudah paham semua untuk membedakan najis itu apa, hadas itu apa, klasifikasinya seperti apa, cara menyucikannya bagaimana. Ini mereka belum paham ya doa-doanya dan sebagainya. Nah, ini kita evaluasi, mungkin ada cara-cara kita, strategi kita dalam mengajar itu ada yang tidak sesuai. Kemudian mengevaluasi interaksi antar komponen-komponen kurikulum yang diimplementasikan. Jadi kita lihat tadi dari komponen-komponennya, baik itu dari metodenya, dari materinya, dari hal-hal yang terkait dengan pembelajaran itu boleh jadi ada yang tidak sesuai. Nah, maka kita wajib hukumnya untuk melakukan evaluasi, melakukan pengembangan. Nah, jadi guru memang dituntut untuk mengembangkan kurikulum itu, karena yang tahu kondisi siswa ya hanya guru sendiri. Nah, kalau dalam kurikulum PAI itu 3 hal pokok. Kalau tadi itu secara umum ya, yang barusan saya jelaskan itu adalah secara umum. Tapi kalau kurikulum PAI, kita harus paham bahwasanya pendidikan agama Islam ini sebagai mata pelajaran wajib yang diajarkan kepada setiap jenjang, setiap jurusan, setiap sekolah apapun, baik umum maupun sekolah Islam, maka dia memiliki sebuah kekhususan tertentu. Ya, memiliki sebuah kekhususan. Apa itu? Yang pertama, kita mengajarkan PAI itu bukan berhenti hanya di tataran pengetahuan saja. Ya, bukan berhenti di tataran pengetahuan saja. Sehingga kita tingkatkan. Kalau pengetahuan itu kan kita hanya berhenti ketika siswa kita itu mampu menghafal dan mengingat baik itu bacaan doanya dan lain sebagainya. Tapi kita jelaskan juga kepada pemahaman tentang tujuannya, hakikatnya, dan nilai-nilai spiritualitas dalam ajaran agama Islam. Jadi memang ketika kita mengajarkan bab tentang wudhu, ya siswa dapat melakukan praktik wudhu kan seperti itu. Tapi ini harus kita kembangkan. Dalam kompetensi inti yang ditetapkan oleh pemerintah itu hanya berhenti di sana. Siswa memahami untuk bagaimana bacaan-bacaan wudhu, bacaan sholat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, metode yang diterapkan biasanya ya hafalan. Untuk dihafalkan bacaan doanya, kemudian nanti praktek. Ya, kita tidak berhenti sampai di sana. Yang harus dikembangkan oleh guru apa? Mereka juga paham mengapa kita harus berwudu dan nilai-nilai apa saja. Karena setiap apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim itu pasti mengandung hikmahnya. Dan hikmah ini harus kita jelaskan. Kemudian substansinya dan nilai-nilai apa, nilai-nilai spiritualitas apa. Sebab semuanya itu harus kita orientasikan man izdada ilman walam yazdadu dan lam yazdad minallah illa bu'dan. Bertambahnya ilmu pengetahuan itu harus selaras dengan bertambahnya keimanan. Ini harus senantiasa kita pegang. Siswa saya ini saya ajarkan demikian, ya bertambah itu tidak aspek intelektualitas, tapi spiritualitasnya. Maka walaupun itu tidak ada di dalam KI dan KD, ya harus kita jelaskan juga bagaimana
Toharoh itu menjadi nilai spiritualitas kita. Maknanya apa? Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan. Maka kebersihan tidak hanya kita lakukan dalam penyucian bentuknya toharoh, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus memahamkan itu kepada peserta didik. Yang kedua, kita harus mengajarkan juga perubahan pola berpikir dari yang tekstual, normatif, dan absolut kepada cara berpikir historis, empiris, dan kontekstual dalam memahami dan menjelaskan ajaran dan nilai Islam. Maksudnya apa? Ketika kita mengajarkan hanya tekstual, normatif, dan absolut, kita akan memahami ajaran agama Islam nanti itu seolah-olah mandek, seolah-olah tidak berkembang. Sebab permasalahan yang ada dalam dunia modern saat ini itu kan tidak terjadi pada Islam di awal-awal kemunculannya atau bahkan abad pertengahan. Maka kita harus mampu berpikir secara kontekstual, mampu menerjemahkan Islam dalam kehidupan sehari-hari kita, sehingga tidak terlepas, tidak merasa asing. Bagaimana Islam melihat fenomena hoax. Nah, hoax, kebohongan, seperti itu, yang sekarang itu ada embel-embelnya kan, tidak apa-apa bohong, yang penting kan yang disebarkan kebaikan. Nah, bagaimana coba Islam melihat hal ini? Boleh enggak kita itu menyebarkan hoax, padahal misalnya perintah untuk melakukan hal-hal kebaikan. Tapi kan ini baik, nah tapi kan hoax. Nah gimana coba itu? Jadi sebisa mungkin kita menerapkan ajaran atau nilai Islam itu secara kontekstual sehingga siswa kita itu menjadi tertarik. Oh alah, ternyata Islam itu mengatur ya bagaimana cara kita main media sosial dan lain sebagainya. Maka kita harus mengajarkan ya Islam itu ya senantiasa solihun kulli zaman wa makan, senantiasa sesuai dengan zaman apapun dan dimanapun. Nah, pola berpikirnya harus kita ubah seperti itu. Jadi jangan hanya mengajarkan Islam itu adanya di masjid tok. Tidak, Islam ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka di sini gurulah yang memiliki kewajiban untuk menjelaskan tentang hal itu. Kemudian yang ketiga, perubahan dari pola pengembangan kurikulum PAI yang hanya mengandalkan pakar dalam memilih dan menyusun ke arah keterlibatan luas dari pakar iya, dari guru iya, dari siswa, melihat tujuan PAI dan cara mencapainya. Jadi kita mengembangkan kurikulum PAI itu memang lebih banyak melakukan integrasi dari setiap komponen yang terlibat. Kita lihat siswa kita itu ingin belajar apa, yang lemahnya di bagian apa, kemudian kita menitik tekankan dalam hal itu. Kemudian tujuan daripada pembelajaran kita PAI-nya itu ya jangan hanya berhenti yang tadi saya sampaikan di level hanya mampu melakukannya saja, tapi harus tahu maknanya. Dan juga kita harus mengubah dari cara berpikir tekstual, normatif kepada historis, empiris, dan kontekstual. Baik, teman-teman sekalian, yang menjadi paripurnanya peranan guru PAI itu adalah yang tidak boleh dilupakan adalah menumbuhkan nilai ilahiyah terhadap siswa, nilai-nilai ketuhanan. Jadi sebenarnya titik tekannya pendidikan agama Islam itu di dalam memunculkan nilai-nilai ilahiyah yang dimiliki oleh siswa. Nilai ilahiyah bukan hanya mengajarkan Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, melainkan bagaimana kita memiliki nilai-nilai ketuhanan, artinya kita juga mengamalkan nilai-nilai kasih sayang yang dimiliki oleh Allah. Kita mau melakukan kemaksiatan, kita ingat bahwasanya Allah senantiasa mengawasi kita, tidak jadi. Sehingga walaupun tidak ada manusia seorang pun yang melihat, tapi karena dia sadar ada Allah yang senantiasa melihat, maka dia tidak jadi melakukan kemaksiatan itu. Senantiasa merasa diawasi, senantiasa harus memiliki kesadaran semuanya harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu nilai-nilai ilahiyah.
bagaimana yang paling pokok adalah ketika dia melakukan sebuah kebaikan atau keburukan itu dilakukan semata-mata karena Allah. Nah, ini yang banyak generasi saat ini lupa. Ketika dia melakukan kebaikan itu dianggapnya itu untuk menyenangkan orang lain. Dianggapnya agar dia dipuji oleh orang lain, sehingga ketika orang yang dia berbuat baik kepadanya itu suatu ketika melakukan perbuatan buruk, dia menyesal telah membantu orang itu. Padahal seharusnya dalam Islam itu ketika kita berbuat baik kepada orang lain bukan karena orang lainnya, melainkan karena perintah Allah. Kita tidak bersikap buruk dengan orang lain karena itu perintah Allah. Maka kalaupun orang tersebut di kemudian hari berbuat buruk kepada kita, itu sudah tidak ada urusannya dengan kita. Sebab kewajiban kita kepada setiap orang, setiap muslim itu adalah senantiasa berbuat baik bagaimanapun dianya. Nah, nilai ilahiyah tadi yang harus kita kaitkan antara iman, ubudiyah, dan muamalah. Antara apa yang kita yakini dalam hati, apa yang menjadi nilai-nilai ibadah kita, ubudiyah kita, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya, dan juga muamalah kita berinteraksi kepada orang lain. Kalau guru PAI mampu membungkus dari setiap pengajarannya, setiap kurikulum PAI-nya itu kepada nilai-nilai ini, insya Allah ya orang yang nilai PAI-nya baik akan baik pula akhlaknya, akan baik pula karakteristiknya dan lain sebagainya. Monggo, ini tantangan kita bersama. Bismillah lah. Bismillah ya. Karena memang tugas menjadi seorang guru itu berat. Tugas mengajarkan agama Islam itu berat. Loh, kok sekarang malah jadi guru yang mengajarkan agama Islam, itu double-double beratnya. Tapi double beratnya itu ya double juga pahalanya. Double juga ganjarannya, kan seperti itu. Ini yang harus kita paham. Baik teman-teman sekalian, kiranya itu nggih materi kita terkait dengan peranan guru dalam pengembangan kurikulum PAI. Harapannya teman-teman di sini akan paham bahwasanya kurikulum itu bukanlah benda statis, dia senantiasa harus bergerak, berubah, menyesuaikan dengan berbagai macam hal yang mana guru itulah menjadi ujung tombaknya yang mengetahui apa yang harus disesuaikan dari kurikulum ini. Maka pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh guru PA ini adalah sebuah keniscayaan. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.